Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Saung Kripto. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah. Dan yang pasti kalian sudah profit konsisten di kesempatan hari ini ya. Di kali ini lagi-lagi Saung Kripto akan mengupdate ya dan mereview karena ada beberapa yang vital untuk Bang, coba bahas si Tera lagi dong. Ya, saya coba akan bahas si Tera ini layak untuk kita perjuangkan ke depan atau uh, kita abaikan saja gitu loh. Namun sebelum kita bahas lebih detail, langkah lebih baiknya Saung Kripto menginformasikan bahwasannya Saung Kripto sedang mengadakan giveaway senilai 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang dan 500.000 rupiah berupa pulsa handphone untuk 5 orang pemenang. Syaratnya bagaimana Bang? Oh, mudah banget. Cukup kalian tekan tombol subscribe, like, komen di setiap video Saung Kripto dan kalian bergabung di Telegramnya Saung Kripto, maka kalian sudah berhak untuk mengikuti giveaway yang kami berikan. Karena pemenang giveaway akan kami umumkan di channel streaming Telegram Saung Kripto. Sebelum kita bahas si Terra Luna ya, kita lihat market Bitcoin ya di sore hari ini seperti apa perkembangannya. Ya, kalau kita lihat perkembangan dari si Bitcoin ini lagi-lagi coba sedang mencoba untuk bisa melewati garis EMA berwarna biru, namun kita tunggu saja close nanti jam 7 malam ya. Akankah bisa melewati ataupun membalikan arah kembali untuk ke tekanan turun ya? Tapi kalau saya sih masih ada tekanan turun, masih sangat kuat gitu ya. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan tentang berita terbarunya. Dan kalau kita lihat di coin market cap, harganya semakin anjlok sekitar 19 ataupun 20% ya per sore hari ini. Wow, sangat-sangat menyedihkan ini si Terra Luna ya. Ya, kasihan sekali para holder yang sudah membeli harga di atas 50 dolar bahkan sampai di atas yang 100 dolar. Oke. Di keadaan market seperti ini ya, bagi kalian yang senang dengan investasi, ya cukup dengan investkan 10 dolar saja kalian sudah bisa menerima profit setiap hari tanpa batas. Deposit sekali dan profit berkali-kali di aplikasi Token Seed ya. Untuk linknya nanti akan saya taruh di deskripsi ya, bagi kalian yang minat dan coba kalian riset kembali layak atau tidak untuk kalian investkan dana kalian di Token Seed itu. Oke, langsung kita lihat pemberitaan si Terra ini ya, dikutip dari YouToday ya. Terra Network akan dilahirkan kembali menurut voting resmi. Ini menurut voting ya, menurut voting. Nah, seperti yang telah dibahas YouToday sebelumnya, salah satu pendiri Terra, si Dunkow ya, bahwasannya memberikan komunitas dan investor rencana kebangkitan untuk ekosistem Terra yang menyebabkan kontroversi di komunitas ini, mendorong pemungutan suara. Pemungutan suara resmi kemungkinan besar akan memulai peluncuran Terra 2.01. Menurut halaman pemungutan suara di Terra Station, sekitar 78% pemilih mendukung forking jaringan dan menyediakan token baru kepada pengguna, sementara hanya 0,36% yang menentang rencana tersebut. Sebanyak 20,2% pemilih memilih opsi tidak dengan veto dan 1,3% abstains. Ya, saya nggak tahu di komunitas yang mana yang voting ya gitu, saya juga belum tahu. Tetapi kalau saya lihat alangkah bodohnya kalau harus menimbulkan token baru ya kan, kalian pasti tetap masih rugi gitu loh ya. Kalau kalian mau voting harusnya mengembalikan keadaan gitu loh, bukan memvoting dengan cara meluncurkan token baru ya ataupun versi Luna baru ya. Karena saya yakin aset kalian pasti akan berturun sekalipun kalian dapat tokennya gitu loh ya. Ya. Suara belum mencapai quorum yang diperlukan untuk mengakukan proses pemungutan suara. Adapun validator mayoritas juga mendukung rencana baru Dukon ya. Dukon 33 validator mengatakan untuk proposal tersebut dan hanya 5 dari mereka yang menolak. Sebelumnya anggota komunitas Terra membuat suara mereka sendiri, di mana 92% pengguna memilih untuk tidak membuat fork dari jaringan yang ada. Tetapi karena pemungutan suara komunitas mewakili pendapat sekelompok kecil,
peserta ekosistem Terra hasilnya berbeda. Wah, kasihan ya komunitasnya nggak diutamakan ya gitu loh. Menurut proposal baru, ya, token Luna saat ini hanya diperdagangkan oleh pengguna akan menjadi token Luna klasik dan akan memungkinkan pemegang untuk menerima airdrop token Luna baru. Pemegang UST akan menukar stablecoin mereka dengan token baru. Komunitas akan menjadi satu-satunya pemilik token yang baru didistribusikan karena dompet yayasan tidak akan memenuhi syarat untuk swap atau airdrop. Perubahan paling menonjol dalam ekosistem baru adalah fungsionalitas tanpa stablecoin algoritmik ya, yang merupakan tulang punggung seluruh jaringan dan model bisnis. Wah, ya ini sih menurut saya, pandangan saya aja ya. Bagi kalian kalau saran saya sih ya kalau mau buy sih silakan aja ya, tapi ini uang adem ya, jangan uang panas. Nggak usah besar kalian buy $10 ataupun $5 aja udah besar banget dapatnya tokennya. Tapi kalau saya sih nggak menyarankan ya untuk si Terra kalian harus buy dalam keadaan yang belum jelas seperti sekarang ini gitu loh. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada perkataan dari CEO dari Binance. CEO Binance aja mengatakan ini adalah langkah yang sangat bodoh. Wow, maksudnya apa ya langkah dengan yang sangat bodoh gitu loh. CEO Binance menyebut keputusan tim Terra bodoh di blog post barunya. Wow, tajam sekali. CEO Binance Changpeng Zhao ya terus membagikan pandangan tentang kehancuran ekosistem Terra baru-baru ini dalam postingan blog yang baru-baru diterbitkan. CJ mencatat bahwa fokusnya adalah untuk melindungi pengguna yang terpengaruh di platform sambil menyoroti bahwa semua solusi yang diusulkan untuk membuat Terra bekerja kembali datang dengan kekurangan. Binance saja menyoroti pelajaran. Berbicara tentang pelajaran yang dipelajari dari kecelakaan Epic Terra, saja menulis bahwa kelemahan desain pertama Luna adalah bahwa sistem dapat mencetak token baru dalam jumlah tak terbatas dan pandangan mencetak uang tidak menciptakan nilai, itu hanya melemahkan pemegang yang ada. Benar juga, ya kan? Dia melanjutkan bahwa sementara 20% insentif tetap onshore digunakan untuk mendorong pertumbuhan, tim Luna gagal menghasilkan pendapatan untuk mempertahankannya. CJ juga menunjukkan bahwa Terra memang memiliki ekosistem yang berkembang dengan kasus penggunaan. Namun, tingkat pertumbuhan ekosistem tidak sebanding dengan insentif yang digunakan untuk menarik investor baru. Dia menggambarkan pertumbuhan semacam ini sebagai kosong dan menyarankan investor untuk tidak hanya mengejar EV tinggi, melihat fundamentalnya. Benar juga ya, kalau yang orang paham di kripto nggak hanya mengejar keuntungan tinggi tapi dilihat fundamental dari token tersebut. Upaya gagal untuk mengembalikan UST fake ya. Menurut CEO Binance, tim Terra bertindak terlambat dalam upaya yang mengembalikan fase UST. Dia mencatat bahwa crash mungkin dapat dihindari jika tim telah menggunakan cadangan Bitcoin mereka ketika DeFi berada di 5%. Sebaliknya, mereka menunggu sampai sekitar 80% 80 juta miliar ya dolar dihapus dari pasar sebelum mencoba mengembalikan keseimbangan dengan 3 miliar dolar. Sebuah keputusan yang sangat disebut bodoh. Ya nggak sebanding ya. 80 dibanding 3 miliar ya jauh banget itu tumpang tindihnya. Aduh. Dalam pandangan kurangnya saluran komunikasi terbuka tim Terra dengan komunitasnya juga mengikis kepercayaan investor terhadap mereka. Sudah pasti investor mulai kepercayaannya sudah jauh ya. Yang tadinya ya 100% mungkin sekarang tinggal 30% atau 20%. Saya pribadi pun seperti itu ya. Apalagi yang lain, apalagi yang punya dana sudah merasakan banyak kehilangan dana di Terra ini, udah pasti dia nggak akan percaya sama sekali dengan si Terra Luna ini. Changpeng Zhao juga mengatakan bahwa dia memiliki perasaan campur aduk tentang rencana kebangkitan yang disediakan oleh tim Terra. Secara meyakinkan, crash Terra mengirimkan gelombang kejut melalui industri kripto yang dapat dilihat di DeFi awal USDT bersama dengan fakta bahwa nilai Bitcoin jatuh sebanyak 20%. Namun terlepas dari semua ini, industri kripto tetap tangguh dan regulator juga mengatakan bahwa lebih banyak perhatian harus diberikan pada stablecoin algoritmik ke depan untuk menghindari terulangnya hal yang di masa depan. Wow, mantap. Jadi seperti itu ya.
Si CJ Biden aja mengatakan langkah yang diambil ini langkah yang bodoh. Ya benar ya, memang udah terlambat. Coba waktu masih minus 5% dia langsung segera lakukan langkah, mungkin nggak akan sampai 80% atau 90% ya minusnya gitu. Oke, saya kira untuk pembahasan Cetera cukup sampai di sini. Tetap waspada, kalian hati-hati dalam mengambil keputusan. Kalau saran saya sih lebih baik tunggu sampai benar-benar ada kelihatan kejelasan dari Cetera Luna ini. Jangan kalian open posisi dulu, tunggu sampai benar-benar jelas ya. Oke, riset kembali apa yang kami sampaikan karena pengendali keuangan ada di tangan kalian. Disclaimer on and your, gunakan uang bebas jangan uang beras. Agar kalian nyaman dalam berinvestasi, dukung terus Saung Kripto agar lebih semangat lagi menyampaikan berita terbaru tentang dunia cryptocurrency dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Saung Kripto. Salam cuan, salam profit konsisten, dan salam Saung Kripto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.